Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi Sistem Informasi Pengendalian dan Akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Olivia Ifambayun dengan NPM akhir 118 dan dua rekan saya yaitu Khurwatu Aini dengan NPM akhir 116 dan Akmala Rosada dengan NPM akhir 125. Baik, langsung saja pada materinya. Pada slide pertama ini, kita membahas tentang sistem informasi pengendalian dan akuntansi. Pengendalian internal merupakan proses dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dapat tercapai. Pengendalian internal memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, untuk melindungi aset perusahaan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin. Kedua, untuk memelihara catatan yang akurat, sehingga perusahaan dapat melaporkan kondisi aset dan keuangan secara benar. Selain itu, pengendalian internal juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyusun laporan keuangan sesuai standar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pada slide kedua, kita membahas tentang aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian dapat tercapai dan risiko yang ada dapat dikendalikan. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk merancang sistem yang aman dan memiliki pengendalian yang baik. Artinya, manajemen harus memilih dan mengembangkan kontrol yang dapat membantu mengurangi risiko hingga tingkat yang dapat diterima. Selain itu, manajemen juga harus memastikan bahwa seluruh prosedur pengendalian yang telah dibuat benar-benar dijalankan oleh karyawan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Pada slide ketiga ini, kita membahas tentang jenis prosedur dan pengendalian. Ada beberapa prosedur pengendalian yang umum digunakan dalam perusahaan. Yang pertama adalah otorisasi yang tepat untuk transaksi dan aktivitas, yaitu memastikan setiap transaksi telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Yang kedua adalah pemisahan tugas, yaitu membagi tanggung jawab pekerjaan kepada beberapa orang agar mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Selanjutnya, terdapat pengendalian pengembangan dan akuisisi proyek, serta kontrol manajemen perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem dan teknologi informasi. Selain itu, perusahaan juga perlu melindungi aset, catatan, dan data, serta melakukan pemeriksaan independen terhadap kinerja untuk memastikan semua prosedur telah berjalan dengan baik. Berikutnya, kita membahas tentang otoritas transaksi. Otorisasi merupakan salah satu prosedur pengendalian yang sangat penting karena manajemen tidak mungkin mengawasi setiap aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Oleh karena itu, manajemen membuat kebijakan yang harus diikuti oleh karyawan dan memberikan wewenang kepada mereka untuk melakukan transaksi tertentu. Terdapat dua jenis otorisasi transaksi. Yang pertama adalah otorisasi umum, yaitu wewenang yang diberikan kepada karyawan untuk menangani transaksi rutin tanpa perlu meminta persetujuan khusus setiap kali transaksi dilakukan. Yang kedua adalah otorisasi khusus, yaitu persetujuan yang harus diberikan oleh manajemen untuk transaksi tertentu yang memiliki dampak atau konsekuensi yang lebih besar bagi perusahaan. Dengan adanya sistem otorisasi ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara terkontrol dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya pemisahan tugas. Pengendalian internal yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada satupun karyawan yang diberi terlalu banyak tanggung jawab atas transaksi atau proses bisnis. Seorang karyawan tidak boleh berada dalam posisi untuk berkomitmen dan menyembunyikan kecurangan. Pemisahan tugas dibagi menjadi dua bagian terpisah. Yang pertama, pemisahan tugas akuntansi. Pemisahan tugas akuntansi yang efektif tercapai ketika fungsi-fungsi berikut dipisahkan. Yang pertama ada otoritas. Otoritas menyetujui transaksi dan keputusan. Yang kedua perekaman. Mempersiapkan dokumen sumber, memasukkan data ke dalam sistem komputer, dan memelihara jurnal, buku besar, arsip, atau basis data. Yang ketiga pengelolaan. Pengelolaan menangani uang tunai, peralatan, inventaris, atau aset tetap, menerima pelanggan yang datang, cek, menulis cek. Lalu yang kedua ada pemisahan tugas sistem. Pemisahan tugas sistem dalam sistem informasi
Prosedur yang dulunya dilakukan oleh individu yang berbeda terkadang digabungkan. Ia pun yang memiliki akses tanpa batas ke komputer, programnya, dan data aktif yang dapat dilakukan dan menyembunyikan penipuan. Untuk mengatasi ancaman ini, organisasi menerapkan pemisahan tugas sistem. Pemisahan tugas sistem terdapat 7 fungsi, di antaranya yang pertama, otoritas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, otoritas yang tepat untuk transaksi dan aktivitas merupakan aktivitas pengendalian yang penting. Yang kedua, pengentrian data. Fungsi pengentrian data bertanggung jawab untuk memasukkan atau mencatat data untuk semua transaksi bisnis. Yang ketiga, pemrograman. Analisis sistem membantu pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka dan merancang sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, operasi. Operator komputer menjalankan perangkat lunak pada komputer perusahaan dan memastikan bahwa data yang dimasukkan dengan benar, diproses dengan benar, disimpan dengan benar, dan bahwa output yang dibutuhkan dihasilkan dengan benar. Yang kelima, penyimpanan data. Fungsi penyimpanan data bertanggung jawab untuk menyimpan secara fisik dan menjaga kepemilikan basis data, file, dan program komputer perusahaan. Yang keenam, pengguna. Pengguna mencatat transaksi, mengotorisasi pemrosesan data, memiliki akses login ke data perusahaan, dan menghasilkan keluaran sistem. Yang ketujuh, manajemen. Manajemen puncak bertanggung jawab atas semua aspek perusahaan termasuk sistem informasinya. Lalu selanjutnya ada desain dan penggunaan dokumen rekam. Desain dan penggunaan dokumen dan catatan elektronik maupun kertas yang tepat membantu memastikan pencatatannya akurat dan lengkap dari semua data transaksi yang relevan. Bentuk dan isinya harus sesederhana mungkin, meminimalkan kesalahan dan memfasilitasi peninjauan dan verifikasi. Dokumen yang memulai transaksi harus berisi ruang untuk otoritas. Dokumen yang mentransfer aset memerlukan ruang untuk tanda tangan pihak menerima. Dokumen harus diberi nomor urut sehingga masing-masing dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya, melindungi aset, catatan, dan data. Blockchain dapat melindungi data dan catatan karena tahan terhadap perubahan meskipun tidak sepenuhnya anti perubahan. Ada banyak alasan mengapa hal ini menghasilkan tingkat integritas transaksi yang jauh lebih tinggi. Transaksi yang diproses kemudian diverifikasi oleh ribuan komputer yang terhubung dalam jaringan, bukan oleh manusia yang rentan terhadap kesalahan. Selain membantu melindungi aset, blockchain penting untuk yang pertama, buat dan menerapkan kebijakan dengan prosedur yang tepat. Yang kedua, memelihara catatan yang akurat atas semua aset. Yang ketiga, membatasi akses ke aset. Yang keempat, melindungi catatan dan dokumen. Selanjutnya, ada pemeriksaan independen terhadap kinerja. Pemeriksaan ini membantu memastikan bahwa transaksi itu diproses secara akurat. Pemeriksaan ini meliputi 6. Yang pertama ada tinjauan tingkat atas, yang dimana manajemen memantau hasil perusahaan dan secara berkala membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan, kinerja periode sebelumnya, dan kinerja pesaing. Lalu yang kedua ada tinjauan analitis, yaitu pemeriksaan hubungan antara berbagai kumpulan data. Misalnya, jika penjualan kredit suatu perusahaan meningkat, maka piutang usaha juga seharusnya juga meningkat. Karena kedua data ini memiliki hubungan. Lalu yang ketiga ada rekonsiliasi catatan, yang dimana catatan itu harus direkonsiliasi dengan dokumen atau catatan yang memiliki saldo yang sama. Contohnya yaitu membandingkan total debit dan kredit buku besar pembantu dengan total debit kredit buku besar umum. Lalu yang keempat ada perbandingan antara kuantitas aktual dengan jumlah yang tercatat, yang dimana aset itu harus dihitung secara berkala dan harus disesuaikan dengan catatan perusahaan. Lalu yang kelima ada akuntansi entry ganda yang membandingkan total debit dan kredit. Dan yang keenam, peninjauan independen yang dimana tinjauan ini dilakukan setelah transaksi diproses, yang dimana orang kedua meninjau pekerjaan orang pertama. Slide selanjutnya ada sistem informasi dan komunikasi.
yang dimana sistem informasi dan komunikasi itu harus menangkap dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan, mengelola, dan mengendalikan operasi organisasi. Ada 3 prinsip yang berlaku untuk proses informasi dan komunikasi. Yang pertama, memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi, dan yang kedua, mengkomunikasikan informasi secara internal, dan yang terakhir, mengkomunikasikan informasi terkait pengendalian internal kepada pihak-pihak eksternal. Selanjutnya ada monitoring. Sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus terus untuk dipantau, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, metode-metode utama pada monitoring ini, yang pertama ada mengevaluasi pengendalian internal, karena efektivitas atau tidaknya suatu pengendalian internal itu diukur menggunakan evaluasi formal atau evaluasi penilaian mandiri. Lalu yang kedua, dengan menerapkan pengawasan yang efektif, yang meliputi pelatihan dan pemberian bantuan karyawan, pemantauan kinerja, koreksi kesalahan, karena pengawasan itu sangat penting, terutama di organisasi yang tidak memiliki pelaporan tanggung jawab atau pemisahan tugas. Lalu yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang mencakup anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, laporan yang membandingkan kinerja aktual dan yang direncanakan. Lalu yang keempat, melakukan aktivitas sistem pemantauan. Yang kelima, melacak perangkat lunak dan perangkat seluler yang dibeli untuk mematuhi hak cipta, melindungi diri dari tuntutan hukum pembajakan perangkat lunak, dan lisensi untuk semua pengguna. Metode yang selanjutnya ada melakukan audit secara berkala untuk menilai dan memantau risiko serta mendeteksi penipuan dan kesalahan. Yang ketujuh, memperkerjakan seorang petugas keamanan komputer atau CSO yang bertanggung jawab atas keamanan sistem. Dan yang kedelapan, libatkan spesialis forensik untuk mengungkap pelaku penipuan. Kesembilan, memasang perangkat lunak deteksi penipuan serta menerapkan saluran untuk pelaporan penipuan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.